Jadi teman-teman, di UML itu diagram yang pertama itu adalah, use case. Jadi use case itu apa dan seperti apa. Nah, ini ya nanti nanti saya demokan juga untuk penggunaan use case di Visual Paradigm. Jadi yang pertama dibuat itu adalah use case diagram dan juga naratif use case. Jadi ini adalah 2 diagram yang akan teman-teman buat ketika tugas, project nanti. Nah, untuk use case diagram. Nah, ini definisinya, teman-teman. Jadi, menggambarkan behavior atau kelakuan dari sistem yang akan dibuat. Kemudian use case menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem. Jadi di use case itu menggambarkan tingkah laku yang, dilakukan oleh sistem, seperti itu. Kemudian use case diagram digambarkan dengan menceritakan apa yang sistem akan lakukan. Jadi, what the system will do, kayak gitu. Menekankan pada apa gitu ya, yang akan diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi, sistem ini akan ngapain, kayak gitu. Kemudian menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna atau user. Jadi penekanannya adalah yang saya merah-merahin ini. Nah, mengapa dari sudut pandang user, bukan dari sudut pandang yang buat? Karena use case ini benar-benar, simpel ya. Jadi untuk memahaminya tidak rumit. Jadi kalau teman-teman masih ingat UML itu dipergunakan oleh banyak orang gitu ya. Dari developer, terus mungkin stakeholder atau kliennya kayak gitu. Sama ada juga project manajernya seperti itu. Nah, semua ini menggunakan satu tools UML ini untuk ngobrol bareng gitu. Sehingga untuk use case diagram ini itu yang paling mudah dipahami oleh orang awam. Jadi orang yang tidak paham bagaimana sebuah sistem itu dibuatkan denahnya atau dibuatkan skemanya, dengan melihat use case diagram, dia harusnya gampang memahami. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk use case diagram. Ada kotak ini kita sebut sebagai boundary. Jadi kalau di sini ada kotak biru boundary dengan nama ATM. Jadi ini menceritakan sistem yang terjadi di ATM. ATM nih tempat narik-narik uang tuh ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada association, kemudian ada use case. Use case-nya nah lonjong seperti ini, kita sebut dengan use case. Kemudian ada istilahnya include sama extend. Nanti kita sampai sana, include sama extend. Kemudian ada aktor. Nah, di use case ATM ini, aktornya customer. Kalau teman-teman baca tadi definisinya, use case itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, teman-teman bisa baca di sini yang dilakukan oleh aktor ke sistem adalah withdraw cash atau narik uang, check balance tuh ngecek saldo gitu ya. Donate money to charity itu misalnya eh Mupunio gitu istilahnya ya, mendonasikan uang gitu. Kemudian transfer money itu mentransfer uang, kemudian pay bills itu bayar. Nah, jadi teman-teman di use case ini, use case ATM, sistem ATM, aktor melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi melakukan 5 use case. Jadi ada 5 use case kayak gitu. Nah, di use case ini juga ada use case lain lagi 3, yaitu use case login. Kemudian ada use case handle invalid password sama handle bot atau menghandle pembatalan. Nah, teman-teman, kita masuk ke membedakan include dengan extend.
Simpelnya membedakan include sama extend adalah include itu artinya proses yang di-include-kan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi si customer ini biar bisa narik uang, ngecek saldo, donasi uang, transfer dan juga bayar tagihan, dia include-nya adalah proses login. Jadi dia wajib login terlebih dahulu, baru bisa narik uang, ngecek saldo dan segala macam. Nah, itu kan teman-teman kebayang dong ya, seperti itu kira-kira yang terjadi di ATM. Kita harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan include. Jadi, untuk bisa narik uang, kita harus login terlebih dahulu. Untuk bisa ngecek saldo, kita harus login juga dan seterusnya. Itu prosesnya include. Kemudian, use case login ini ya memiliki dua use case lain yang kondisinya adalah extend, yaitu menangani password yang salah dan juga menghandle pembatalan. Jadi pada saat menginputkan PIN, proses login ini, customer bisa aja nggak jadi narik atau nggak jadi ngapa-ngapain, itu dibatalin. Atau seandainya pada saat PIN-nya diinput ternyata PIN-nya salah, proses login juga bisa melakukan handle invalid password. Nah, teman-teman, jadi extend itu kalau include tadi harus dilakukan dulu baru dia bisa melakukan. Jadi maksudnya gini, login ini harus dilakukan dulu baru dia bisa eh, bayar cash. Sebentar. Nah, login ini harus dilakukan dulu baru dia bisa narik uang dan segala macam. Itu adalah include. Sedangkan extend pada saat proses login berjalan terjadi kenapa-kenapa, misalnya orangnya batal, dia bisa batalkan, atau orangnya salah nginput PIN, dia bisa menghandle salah input PIN. Jadi kalau yang tadi itu harus dilakukan, kalau yang extend ini tanda kutipnya beda, bisa-bisa gitu. Bisa-bisa tuh maksudnya ya kalau seandainya passwordnya salah ya udah dihandle, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nah kayak gitu. Itu contoh penggunaan extend. Jadi extend itu selain misalnya handle invalid password sama abort nih, mungkin extend eh apa ya? Pokoknya hal-hal lain yang bisa dilakukan ATM pada saat proses login berjalan, tapi tidak keharusan kayak gitu. Sedangkan kalau include itu harus. Jadi kata kuncinya kita pakai ya. Include itu harus dilakukan, sedangkan extend itu tidak harus. Jadi include itu wajib, sedangkan kalau extend tuh bisa berjalan bersamaan, berbarengan, tidak wajib, dan dia juga merupakan opsi. Nah, teman-teman, cara bacanya adalah proses narik cash itu panah include-nya kan ke sini ya. Panahnya kan keluar ya. Jadi di sini ada use case A. Use case A ini mengincludekan use case B. Jadi use case A itu panahnya nunjuk keluar ke use case B. Jadi use case B ini harus dilakukan baru A-nya bisa jalan. Itu kalau include. Include. Nah, kalau extend panahnya menuju ke use case A seperti itu.
use case C. Jadi saat use case A dilakukan, use case C ini bisa menjadi pilihan atau merupakan hal yang bisa dilakukan berbarengan. Contohnya, use case A ini adalah use case untuk kelola laporan. Proses kelola laporan ini baru bisa dilakukan kalau sudah ada proses yang dilakukan sebelumnya, yaitu misalnya adalah login. Misal ya. Nah, pada saat proses kelola laporan ini dilakukan, ada use case C yaitu cetak laporan, yang mana cetak laporan ini bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi kalau orang ngelihat laporan ya, ini kan laporan keuangan gitu misalnya. Itu kan diopsikan apakah mau dicetak atau tidak kayak gitu. Nah, itu menu untuk nyetak atau tidaknya itu masuk kategori extend. Jadi di sini tulisannya extend. Nah, tapi yang menjadi fokus pembicaraan kita tetap adalah use case laporan ini. Use case laporan ini panahnya keluar itu artinya menginkludkan use case lain yang mana use case tersebut harus dilakukan. Use case lain itu harus dilakukan. Jadi panahnya keluar, kayak nunjuk dia kayak kayak digayat gitu loh panahnya panahnya itu keluar untuk kamu harus jalan nih, harus ikut nih, kamu harus duluan proses baru aku bisa jalan. Nah, kayak gitu itu use case A. Prosesnya menginkludkan use case lain biar bisa jalan. Sedangkan kalau extend itu panahnya nebeng ke dia gitu. Jadi panahnya ini nempel ke use case ini, misalnya ada lagi yang nempel ke sini, ada yang nempel ke sini. Nah, ini sudah pasti otomatis extend. Ini extend. Karena pokok pembicaraan kita adalah use case A. Jadi sudut pandang kita adalah dari use case A-nya. Kayak gitu. Saya harap mungkin penjelasan ini bakalan teman-teman lebih bisa dalami ketika teman-teman mulai menggambar use case. Tapi yang jelas di sini teman-teman pahami dulu use case-nya, apa-apa aja. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ketika membuat use case itu adalah keseringan teman-teman bingung gitu ya. eh, yang mana yang kiranya menjadi use case dan yang mana yang tidak kayak gitu. Nah, itu yang umum terjadi. Nah, untuk menyederhanakannya, use case ini merupakan sebuah abstraksi dari sebuah proses, teman-teman. Misal, kalau saya buat di sini adalah ada tempat kosong nggak di sini ya sebentar. Oke. Nah, misal teman-teman case-nya adalah aktor mahasiswa di sini. Kira-kira use case mahasiswa ke sistem akademik apa aja? Ayo, siapa bisa coba bantu? Jadi misalnya nih kasusnya adalah kita membuat use case diagram untuk mahasiswa menuju ke sistem akademik. Jadi boundary-nya adalah sistem akademik. Kira-kira use case mahasiswa apa aja? Silakan. Siapa yang punya ide? Selain use case login. Login kan sudah pasti. Selain login, kira-kira mahasiswa ngapain di sistem akademik? Silakan yang mau. Izin menjawab, Pak. Ya, Gilang, silakan. NIM. Aha. Selain NIM? Ya, oke. Terima kasih Gilang, NIM tadi. Yang lain mungkin kira-kira apa yang dilakukan oleh eh, sistem, oleh mahasiswa pada sistem akademik? Nama, Pak. Oke, Christina, terima kasih. Ada nama. Yang lain, apa yang dilakukan mahasiswa di sistem akademik? Mata kuliah yang diambil, Pak.
Ya, hilang mata kuliah yang diambil. Oke. Oke. Ya, pastikan use case itu yang pertama adalah kata kerja ya. Karena kan aktor mau ngapain gitu. Jadi ngapainnya itu harus kata kerja. Jadi tadi mata kuliah yang diambil, nama use case-nya adalah mengambil mata kuliah. NIM nama tuh bukan use case ya. Ya, memilih mata kuliah dan memilih kelas. Oke, itu benar. Selain itu, proses yang dilakukan mahasiswa yang umum yang pasti teman-teman lakukan setiap kali awal perkuliahan. Yang ketemu PA gitu loh, bimbingan sama PA itu ngapain? Ya, silakan teman-teman yang punya ide. KRS ya. Nah, mahasiswanya melakukan KRS. Nah, itu diglobalkan dengan kelola KRS atau kelola biodata. Kelola biodata. Jadi tidak memasukkan nama, memasukkan tanggal lahir, memasukkan alamat, nggak seperti itu. Tidak dipecah menjadi memilih mata kuliah atau memilih kelas atau mengajukan ke dosen pembimbing. Nggak. Tapi dibungkus menjadi yang lebih besar namanya KRS kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman oh sorry. Sebentar, presentasinya hilang. Saya rencananya mau ngeliatin SADS dari halaman dosen. Nanti teman-teman bisa tebak-tebakan kira-kira use case-nya itu apa aja. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah eh, web SADS di halaman dosen. Nah, yang menjadi menu navigasi di sinilah yang kira-kira menjadi use case nantinya, teman-teman. Jadi dosennya ada kelola biodata, kelola data bimbingan, bisa juga monitoring pengajuan KRS, melakukan pengajaran, atau melakukan validasi KRS, validasi semester pendek, validasi SKS seminar, dan validasi SKP tugas akhir, misalnya seperti itu. Atau dosennya eh, punya menu besarnya yaitu kerja praktek, di sana dosennya bisa mengelola data pengajuan kerja praktek dan mengelola data bimbingan. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, ini contoh yang mengajukan kerja praktek. Jadi kelihatan siapa dosen satu, dosen dua, dan sebagaimana lainnya. Nah, inilah yang dibungkus menjadi satu use case yaitu proses pengajuan kerja praktek. Dia dibungkus. Jadi dia tidak didetilkan dengan menjadi proses memberi rekomendasi kepada mahasiswa meng-approve atau batal approve yang kayak gitu itu enggak. Jadi yang dilakukan adalah data pengajuan kerja praktek. Jadi eh, sekali lagi di use case itu ini benar-benar dibungkus menjadi proses yang lebih global atau yang lebih gelontongan. Nah, teman-teman nanti pada saat perjalanan bikin baru kebayang kira-kira. Oke, saya percepat. Ini definisi use case, teman-teman bisa baca. Definisi aktor juga teman-teman bisa baca. Aktor itu bisa berupa orang, tapi bisa juga berupa sistem.
Jadi ada sistem lain yang melakukan pemberian data atau akses data atau menerima data dari sistem use case itu gambarnya stickman juga atau aktor. Nah, teman-teman, tolong diperhatikan di sini. eh Use case diagram, aktornya sama sekali tidak ada panah ya di garis use case-nya. Jadi dia cuma garis saja, nggak isi panahnya. Itu salah. Jadi garis saja, garis, dan garis. Oke. Yang pakai panah itu cuma include sama extend, itu aja. Ini association, kemudian di include. Nah, definisinya sudah ada di sini. Kemudian ini extend. Kemudian ini generalization. Panah seperti ini nanti saya coba contohkan, dan ini boundary system. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan coba buka visual paradigm. Nah, pastikan teman-teman sudah install visual paradigm yang community ya, eh, biar tidak berbayar seperti itu. Oke, mari kita coba praktek sedikit. Saya mungkin mau ambil 2 atau 3 kasus dari teman-teman yang ada di sini yang kira-kira kebayang mau membuat sistem apa nanti. eh Boleh teman-teman ini ya, jadi sukarelawan ya gitu. Oke, nanti begitu muncul halaman seperti ini, teman-teman silakan diklik bagian UML plusnya ini. Dan ketika muncul seperti ini adalah diagram-diagram yang ada di UML. Tapi yang kita pakai adalah use case, activity, class, 3 ini. Kemudian sequence. Ya, itu aja. Jadi kita pakai use case, pakai activity, pakai class, dan juga pakai sequence diagram. Saya coba ya, use case, kita klik next, cari blank use case-nya seperti ini. Buat judulnya use case diagram gitu misalnya. Oke. Nah, teman-teman silakan diklik aja aktornya ke sini. Itu nggak perlu di drag ya, tinggal teman-teman klik di bagian aktor, klik ke sini. Misalnya aktornya ada 2. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman untuk boundary system, teman-teman bisa pakai, sebentar mana dia ya. Ini sistem, klik di sini. Nah, jadi kotaknya tinggal dibesarin. Eh, Siapa mau sukarelawan, Pak, saya mau buat sistem ini gitu, kira-kira use case-nya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Ayo, siapa boleh? Wibi mungkin ya, Wibi Arya. Silakan Kadek Wibi Arya. Mau buat sistem apa? Nanti saya bantu gambarin use case-nya. Nah, kayak gitu. Cuma bilang sistem ini, Pak. Nah, kayak gitu misal. Sistem apa gitu. Nanti kita coba, nanti habis itu kita coba diskusikan. Oke, mungkin Wibi masih sibuk. Yang lain mungkin? Izin Koman. Oh ya, silakan. ya, Iya, Gilang lagi. Oke. kalau Sistem apa, Gilang? kalau kalau, use case penjualan online bisa, Pak? Penjualan ya. Jadi sistemnya kita ganti dulu menjadi sistem penjualan online. Oke. Aktor yang pertama, nah ini
kurangi penggunaan nama aktor itu adalah user gitu ya teman-teman ya. Teman-teman langsung aja bilang aktornya itu pembeli gitu misalnya. Selain pembeli, eh, yang namanya jualan online, kan ada dari sisi ini dong ya, eh, dari sisi yang beli sama yang jual ya. Nah, kita sebut saja penjual gitu. Oke, pembelinya ini use case-nya adalah, nah, klik di bagian use case, kemudian klik di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa kasih nama. Nama use case-nya adalah misalnya eh apa ya? Check out barang mungkin. Nah, itu untuk pembeli melakukan check out barang. Kemudian untuk association-nya teman-teman tinggal klik association ini dan tarik dari stickman-nya ke sini. Nah, kayak gini teman-teman. Dia langsung ngikut-ngikut gini ya. Kalau misal teman-teman mau biar dia kekunci garisnya, teman-teman bisa zoom. Terus, nah ini kelihatan nggak hijaunya itu ya? Hijau kayak pin. Itu teman-teman bisa klik. Nah, kalau sudah diklik, ketika dia naik turun dia, nah diam dia deh ya, diam di sana. Terus misalnya teman-teman ingin garisnya ini di sebelah sini, seperti ini, dan ketika dinaik turunin diam, itu klik di garisnya dan klik pinnya ini. Nanti dia akan diam kayak gini. Itu untuk eh, penggambaran ya, pembeli, proses check out barang. Kemudian pembeli juga tentu saja harus login dong ya ke sistem. Teman-teman bisa buatkan login. Klik lagi association-nya, klik ke sini. Terus selain login juga orangnya harus bisa kelola biodatanya dia. Nah, sekali lagi namanya adalah kelola biodata gitu ya. Bukan tambah data nama, update alamat, enggak. Kita bungkus dia menjadi sesuatu yang lebih general yaitu kelola biodata kayak gitu. Oke. Nah, dari segi penjual, penjual sendiri juga pakai sistem dong. Sistemnya dipakai untuk mengelola barang yang dijual. Di sini kelola barang, use case-nya, dan use case yang kedua adalah kelola pesanan. Oke. Sekarang ada nggak use case yang lain? Ayo, apa kira-kira? Ini saya naikin dulu. Oke, oke. Kelola barang, kelola pesanan. Teman-teman kalau ada ide lain lagi silahkan. Ada use case lain nggak yang bisa dilakukan oleh penjual? Nah, setelah barangnya dipesan, Pak, barangnya kan dikirim pakai JNE gitu misalnya. Nah, saya tulis di sini kirim barang. Nah, menurut teman-teman, kirim barang ini apakah termasuk use case atau bukan? Silakan, siapa punya ide? Ya tidak aja nih pertanyaan ya dan tidak. Nah, gitu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Gilang. Menurut saya iya. Oke. Yang lain? Siapa yang berani bilang tidak? Maaf Pak, izin Ya. jawab. Heeh.
Menurut saya kirim barang itu masuk di kelola pesanan, Pak. Oke, good. Usulannya oke. Nah, jadi gini teman-teman. Definisi awalnya adalah sistem penjualan online ini eh, aktor melakukan apa di sistem. Nah, sekarang ngirim barang ini dilakukan di sistem atau di luar sistem seperti itu. Kalau seandainya penjualnya keluar dari rumah, nyari JNE terdekat, kemudian mengirim, nah itu mungkin tidak masuk di use case, misal ya. Tapi kalau misalnya setelah dia ngirim, penjualnya nih ngasih tahu ke sistem bahwa datanya sudah dikirim, masuk artinya dia di sistem. Jadi teman-teman sekali lagi, eh, use case ini adalah hal yang dilakukan di dalam sistem. Nah, tadi masukan dari Kalista, kirim barangnya ini masuk dan jadi satu di kelola pesanan. Nah, itu luar biasa, bagus. Bisa, Dek. Jawabannya bisa. Jadi, proses kirim barang ini, kirim status barangnya di set menjadi terkirim gitu ya. Itu bisa masuk ke kelola pesanan. Kayak gitu. Jadi, teman-teman sama kayak bimbingan PA. Mahasiswa melakukan bimbingan PA misalnya gitu. Itu masuk dalam use case system karena kebetulan saat ini bimbingan PA-nya itu lari dari sistem langsung. Jadi PA melakukan validasi KRS. Tapi kalau zaman dulu, waktu sistemnya belum bisa bimbingan PA secara online, mahasiswa tuh bawa KRS-an deh, ketemu dosennya dan dosennya tanda tangan kayak gitu. Jadi dulu ada tatap muka antara mahasiswa sama PA. Jadi mahasiswanya ngobrol sama PA, curhat gitu, bilang kenapa nilainya turun segala macam. Nah, kalau proses yang lama itu yang terjadi, use case bimbingan PA itu tidak termasuk ke dalam use case karena bimbingannya dilakukan secara manual kayak gitu, teman-teman. Bayang ya. Jadi pembeli melakukan apa aja di sistem, kita bisa tahu ada satu, dua, tiga hal utama yang dilakukan dan juga penjual ada tiga hal utama. Nah, penjual sama pembeli apakah bisa mengakses use case yang sama? Jawabannya bisa ya. Dari sini juga bisa menuju ke login. Jadi penjual login sebagai penjual, sedangkan pembeli loginnya sebagai pembeli. Use case-nya dibuat satu saja, itu enggak masalah. Nah, sampai sana ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Pertanyaan akan muncul nanti ya pada saat teman-teman mulai eksperimen gitu. Nah, ada juga generalization di sini teman-teman. Ini yang misalnya aktor pembeli, ada juga eh, member gitu ya. Member itu juga pembeli, tapi yang terdaftar dan punya hak khusus. Nah, disinilah teman-teman pakai generalization-nya kayak gitu. Sorry, sorry. Cup, cup. Oh, dari sini narik panah. Nah, ini deh. Oke ya. Kayak gitu. Jadi member ini juga sama-sama pembeli, hanya saja member punya sedikit kelebihan yaitu eh, karena dia bayar gitu misalnya, jadi dia bisa ganti foto gitu misalnya. Kalau pembeli biasa nggak bisa ganti foto, tapi member bisa ganti foto. Nah, itu bisa gunakan generalization kayak gitu. Oke, kalau untuk yang tadi seperti eh, include sama extend. Nah, pada saat check out barang ini harus ada pilih barang dulu. Karena kalau barangnya tidak dipilih, gimana caranya men-check out kan gitu. Di sini teman-teman gunakan include seperti ini. Kayak gini kira-kira teman-teman. Oke ya.
Mungkin karena terlalu zoom ya. Oke, saya kecilin dulu. Oke. Ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini panahnya adalah gunakan panah include. Nah, tulisan include ini nggak bisa digeser, teman-teman. Ini bisa digeser di sini. Oke ya, kayak gini. Itu adalah include. Jadi saat pembeli melakukan check out barang, itu proses pilih barang harus dilakukan terlebih dahulu. Barulah proses check out bisa dilakukan. Nah, seandainya nih saat check out barang itu pembeli ingin mencetak nota gitu ya. Nyetak nota kan bisa dilakukan suka-suka ya kalau mau dicetak. Oke, kalau enggak ya dibiarin dalam bentuk digital notanya, baru kita gunakan extend. Oke, kita buatkan use case-nya dulu. Cetak nota, baru cetak nota ini di-extend-kan. Oke, sorry, saya salah. Ulang-ulang. Extend dia. Gini deh. Sorry. Panahnya dari sini. Sini. Ya, ini dia nih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Dek. Ya, Gimana, Gilang? apakah include itu boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh, Dek. Kalau kalau jumlah barang itu termasuk include juga nggak, Pak? Nah, intinya kan use case jumlah barang itu kan bukan kata kerja. Itu bukan use case, teman-teman. Sama seperti tadi. Kirim barang. Kirim barang ini bisa kok masuk ke kelola barang. Ya sebaiknya kirim barang dihapuskan. Karena bisa di-include-kan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau jumlah barang itu sudah jauh dari kata kerja itu jumlah barang tuh. Jadi jelas itu bukan use case. Seperti itu. Dan hati-hati kalau sampai ada proses yang include-nya ada dua, itu artinya sesuatu yang memang harus dua-duanya dikerjakan dulu baru proses itu bisa dikerjakan. Kecuali teman-teman membuat sistem yang sangat-sangat rumit, mungkin hal itu terjadi. Tapi sejauh ini saya sistem kayak sistem akunting pun saya jarang menemukan yang include-nya sampai dua. Yang pencatatannya banyak, prosesnya banyak dari jurnal, habis jurnal itu masuk ke buku besar, habis di buku besar dicari neraca saldonya. Nah, itu kan use case ke use case saling nyambung tuh, saling nyambung proses-prosesnya. Sekarang proses pencatatan jurnal dulu, entarnya masuk ke proses selanjutnya. Itu pun juga belum saya temukan dia sampai istilahnya include-nya sampai ada dua atau ada tiga kayak gitu. Umumnya sih cuma ada satu. Mungkin seperti itu. Dan di sini ingat, use case itu adalah kata kerja. Itu kata poin yang pertama yang harus teman-teman ingat. Dan kata kerjanya pun juga yang umum. Umumnya contohnya kelola biodata, bukan menambah nama, bukan ngedit nama. Jadi tidak ada use case. Kita buat di sini adalah tambah nama. Habis nambah kan ada ngedit ya. Terus kita buat edit nama. Habis itu ada lagi alamat, kita buat tambah data alamat gitu misalnya. Nah, ini jelas bukan merupakan use case. Karena sekali lagi use case tuh harus satu proses yang umum atau general kayak gitu. Harus dibungkus tambah nama, edit nama, tambah alamat nih harus dibungkus nih menjadi kelola biodata. Misalnya seperti itu. Jadi dia tidak termasuk use case yang tersendiri. Bagaimana Gilang? Semoga menjawab ya. Baik, Pak, terima kasih. Iya, oke. Yang lain silakan teman-teman diskusi aja. Jadi tidak ada yang terlalu perlu teman-teman takutkan kalau salah. Nah, ada pertanyaan lagi kira-kira untuk use case? Nanti setelah masuk ke project baru kita dalamin lagi.
Nah, teman-teman juga bisa lihat contoh laporan yang sudah saya share. Di situ ada use case diagram, ada naratifnya juga. Naratif use case ini, teman-teman tadi bikin berapa use case di sini? Misalnya teman-teman bikin use case kelola barang, check out barang. Masing-masing use case ini harus ada story-nya atau ceritanya. Jadi ceritanya teman-teman gambarkan dalam bentuk naratif use case. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira teman-teman silahkan. Aman ya? Oh, di chat tadi ada. Oke, di chat ada yang tadi. Oke, teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, nanti materi saya share. Kemudian ini juga project-projectnya mungkin ditahan-tahan dulu. Kemungkinan besar setelah UTS nanti itu baru project. Dan ketika masuk ke project, kita live sessionnya sudah person to person. Person to person itu maksudnya adalah karena dia berupa project, jadi teman-teman mungkin saya bagi menjadi berapa tim, bukan tim, berapa kelompok project yang sama, yang sejenis. Itu teman-teman kita live-nya eh, bisa durasinya panjang, tapi misalnya saya bagi nih dalam 2 jam, misalnya 15 menit pertama adalah kelompok satu gitu. Kelompok yang lain bisa belakangan join ketika memang sudah dipanggil kayak gitu. Kurang lebih nanti kayak gitu prosesnya. Jadi proses belajarnya adalah asistensi tiap minggu. Jadi materi itu akan saya coba kejar sampai pertemuan 7. Jadi 7 atau pertemuan 9 habis UTS saya coba kejar materi. Sehingga setelah itu kita sudah mulai meroyek kayak gitu, teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di live session siang ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat beristirahat siang. Tetap jaga kesehatan, prokes, dan selamat siang semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. Terima Selamat kasih, siang. Pak. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Pak.